Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Syirawan, NIM 24146064. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang seorang tokoh besar, yaitu tokoh mazhab. Dan mazhab ini juga mayoritas di negeri kita, yaitu Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala. Namun banyak orang-orang yang menasabkan dengan Imam Syafi'i itu terkadang tidak mengenal siapa itu Imam Syafi'i. Harusnya bagi orang-orang yang menasabkan dirinya dengan sebuah mazhab itu minimal mengenal siapa itu Imam Syafi'i. Memang tidak mungkin bagi kita mengenal imam besar ini dengan waktu yang singkat, tapi minimal kita itu mengenalnya secara global. Sebelum kita masuk ke kisah Imam Syafi'i, saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa Imam Syafi'i dan Nabi Muhammad SAW itu masih ada kaitan, masih ada ikatan dalam hal nasab. Jadi Nabi Muhammad dan Imam Syafi'i itu berjumpa nasabnya itu di Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf ini mempunyai beberapa anak, di antaranya itu ada Hashim dan juga ada Al-Muttalib. Jadi Nabi Muhammad SAW sampai nasabnya itu ke Hashim, sementara Imam Syafi'i hanya sampai kepada Al-Muttalib. Jadi kedua-duanya berjumpa nasabnya di Abdul Manaf. Meskipun Imam Syafi'i itu masih ada ikatan, masih ada kaitan dengan Abdul Manaf, tapi Imam Syafi'i bukanlah seorang ahli bait. Kita hanya mengenal Imam Syafi'i adalah imam yang besar, imam yang cerdas. Bahkan ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu adalah mujadidul atau perubahan umat. Sehingga ada ulama yang berkata bahwa setiap 100 tahun sekali Allah akan membangkitkan satu imam besar. 100 tahun pertama Allah bangkitkan Umar bin Aziz, 100 tahun kedua Allah bangkitkan Muhammad bin Idris, atau lebih kita kenal dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Sebelum kita masuk ke kisah Imam Syafi'i, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada kisah menarik yang masih berkaitan dengan Imam Syafi'i ini, bahwa di mana ada seorang yang bernama Ahmad bin Hanbal. Dia ini adalah orang yang sangat mengidolakan Imam Syafi'i. Bahkan dia juga merupakan salah satu daripada murid-muridnya Imam Syafi'i. Dari sini kita bisa melihat ya, bahwa mazhab-mazhab imam-imam yang kita anut itu masih ada ikatan, masih ada kaitan dalam hal guru dan murid. Contohnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jadi masih ada kaitan. Mereka ini tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kita yang menasabkan dengan Imam Syafi'i, yang lain menasabkan dengan Imam Malik, yang lain lagi menasabkan dengan Imam Ahmad. Yang jadi masalahnya adalah itu ada kisah di mana karena kepenatikannya kepada mazhab, mereka itu berani membuat hadis palsu. Bagaimana contohnya orang yang berpenatik kepada Imam Malik, mereka itu membuat hadis palsu. Sebagaimana dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Laukana al-Malik lakana dunia hari." Jikalau tiada Malik maka hancurlah dunia ini. Itulah contoh orang yang berpenatik kepada Imam Malik tadi. Karena kepenatikannya kepada Imam Malik, mereka itu membuat hadis palsu agar imamnya itu, mazhabnya itu lebih diyakini, lebih dipercaya, lebih dikenali, sehingga mereka berani membuat sedemikian. Dan ada juga orang yang berpenatik kepada Imam Hanafi, mereka juga membuat hadis palsu. Mana di suatu kisah ada perdebatan di antara Hanafi dan Imam Syafi'i, dan singkat cerita akhirnya dimenangkan oleh Imam Syafi'i akibat hujatnya Imam Syafi'i. Jadi orang yang berpenatik kepada Imam Hanafi tadi tidak terima, jadi mereka membuat hadis palsu. Mana dikatakan di situ, ya'ti zamanu, akan datang zaman di mana di zaman itu akan datang seorang yang bernama Muhammad bin Idris, dan dia itu lebih berbahaya daripada iblis. Sama halnya dengan orang yang berpenatik kepada Imam Malik tadi. Dan ada juga orang yang berpenatik kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mereka juga membuat hadis palsu. Bagaimana dikatakan Rasulullah bersabda,
wasyiatil ummati anta tahammal, wasiat untuk umatku adalah hendaklah dia bermadzhab Hambali. Inilah skema contoh seputaran orang yang berfanatik kepada mazhab-mazhab. Padahal mazhab-mazhab kita ini tiada masalah. Memang mungkin kadang ada beda pendapat, beda paham, tapi mereka itu tidak berselisih. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena mereka itu memandang hukum itu berbeda-beda. Imam Malik itu memandang hukum itu murni dengan ilmu hadis. Abu Hanifah memandang hukum itu dengan ilmu ru'yah atau lebih kepada ilmu akal. Sementara Imam Syafi'i ini menggabungkan antara ilmunya Imam Malik dan juga ilmunya Abu Hanifah. Jadi ini yang menyebabkan perbedaan pendapat ya. Jadi kita masuk lagi ke kisah Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Jadi ketika berdoa, Imam Ahmad bin Hanbal ini selalu berdoa, Allahumma firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris. Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa dan kedua dosa itu dan dosanya Muhammad bin Idris. Jadi ketika berdoa Imam Ahmad bin Hanbal ini selalu mendoakan Imam Syafi'i atau gurunya, sehingga ada anaknya bernama Abdullah itu heran dengan ayahnya ini. Hingga suatu ketika dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, siapa itu Syafi'i? Kenapa ayah selalu mendoakan? Bahkan ayah sudah mendoakannya selama 40 tahun. Oh, ternyata Imam Ahmad ini sudah mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Jadi anaknya pun heran, ya kan? Jadi dia bertanya sedemikian. Lalu Imam Ahmad ini pun berkata, ya bunaya, wahai anakku, inna Syafi'i kasamsi li dunya. Syafi'i itu sama seperti matahari untuk di dunia ini, wa kal afiyati lil jasad, dan sama seperti kesehatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita di dunia ini ya membutuhkan kesehatan. Siapa yang tidak membutuhkan kesehatan? Kita kuliah membutuhkan kesehatan. Kita mengerjakan tugas ini juga membutuhkan kesehatan. Semua kita di dunia ini ya membutuhkan kesehatan. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Saking butuhnya kita kepada Imam Syafi'i hingga dia mengatakan sedemikian. Dan juga kita membutuhkan matahari untuk menyinari kita pada siang hari, untuk beraktivitas bekerja. Kita masuk ke sejarah kelahiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada yang mengatakan lahir di Gajah atau lebih kita kenal dengan jalur Gajah. Ada juga yang mengatakan Imam Syafi'i itu lahir di Asqali, ada di Palestina. Jadi kedua-duanya ini tempat ini ada di Palestina ya. Jadi intinya Imam Syafi'i itu lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah. Tepat pada saat itu juga meninggalnya seorang imam besar yang sangat berpengaruh di Baghdad atau di Irak, yaitu Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Jadi seolah-olah Allah ini menggantikan sang imam besar ini dengan sang imam baru, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan meninggalnya Syafi'i itu pada tahun 204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i itu meninggal, saya mengatakan itu masih muda ya, karena kita umat Nabi Muhammad itu umurnya itu sampai 64 tahun sampai kisaran 70 tahun. Jadi saya mengatakan Imam Syafi'i itu meninggal dunia itu masih muda, 54 tahun. Jadi pada saat di Palestina, pada saat umur 2 tahun, ayahnya Imam Syafi'i itu sudah meninggal dunia. Jadi pada saat umur 2 tahun Imam Syafi'i itu sudah yatim, sehingga ibunda Imam Syafi'i ini membawa Imam Syafi'i ke Makkah pada saat umur 2 tahun. Jadi berangkatlah mereka ke Makkah. Sesampainya di Makkah pada saat umur 5 tahun, ibundanya Imam Syafi'i ini menyerahkan Imam Syafi'i untuk belajar membaca Al-Quran, menulis dan lain sebagainya.
dan salah satu guru yang sangat berpengaruh di Makkah ya pada pendidikan Imam Syafi'i itu ada namanya Sufyan bin Uyainah. Dia merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam pendidikan Imam Syafi'i, yaitu pada pendidikan hadis dan juga tafsir, dan merupakan guru yang berpengaruh dalam pendidikan Imam Syafi'i. Itu ada juga namanya Syekh Khalid Ajanji. Dia juga merupakan orang yang berpengaruh dalam pendidikan fikih yang nantinya akan disempurnakan oleh Imam Malik di Madinah. Pada saat umur 7 tahun, Imam Syafi'i itu sudah menghafal Al-Quran. Al-Quran itu sudah di kepalanya semua. Saking cerdasnya Imam Syafi'i, hingga pada saat umur 10 tahun dia itu sudah menghafal kitab Al-Muwatta namanya, kitab karangan Imam Malik, dan di dalam kitab itu ada 30.000 hadis di dalam. Bayangkan, dan Imam Syafi'i pun menghafal kitab itu tidak 1 tahun, tidak 1 bulan. Imam Syafi'i itu menghafal kitab Al-Muwatta itu selama 9 hari. Bayangkan, selama 9 hari pada saat umur 10 tahun. Dan pada saat umur 12 tahun Imam Syafi'i ini sudah menghafal tafsir sudah dihafalnya. Hingga pada saat umur 15 tahun Syekh Khalid Ajanji tadi itu melihat kecerdasan Imam Syafi'i. Dia itu memberikan wewenang kepada Imam Syafi'i untuk berfatwa pada saat umur 15 tahun. Bayangkan, kalau kita lihat sekarang ini ya, umur 15 tahun itu kisaran kelas 2 SMA ya. Bayangkan. Sehingga gurunya Syekh Khalid Ajanji ini melihat kemampuan Imam Syafi'i ini, yaitu pun menyarankan kepada Imam Syafi'i untuk berguru ke Madinah. Dengan berbekal surat dari Syekh Khalid Ajanji, Imam Syafi'i pun berangkat ke Madinah. Lalu dia pun menjumpai gubernur di sana, lalu memberikan surat dari Makkah tadi. Saat membaca, gubernur di sana itu tangan dan kakinya itu gemetaran, karena di dalam kitab itu dia itu harus menjumpai seorang imam besar, Imam Malik bin Anas. Dia itu sangat disegani di Madinah sehingga dia gemetaran. Lalu dia berkata, andai kau suruh aku memindahkan guru di sana, itu lebih ringan bagiku daripada harus berjumpa dengan Imam Malik ini, imam yang besar ini. Saya segan. Itulah saking segannya dia kepada Imam Malik. Jadi imam-imam dulu itu sangat disegani, apalagi imam yang sangat berpengaruh seperti Imam Malik ini. Tapi akhirnya dia pun berkata, karena ini adalah amanah yang wajib ditunaikan, dia pun akhirnya ke Malik, menjumpai Malik dengan Imam Syafi'i ini. Mereka pun berangkat ke rumah Imam Malik. Sesampainya di rumah, mereka itu disambut oleh pembantunya Imam Malik ini. Lalu mereka pun menyampaikan apa yang disampaikan di dalam surat itu, sehingga pembantu itu pun mengatakannya kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik pun berkata, kalau ada pertanyaan tulis saja. Kalau ingin mengaji ilmu Al-Muwatta, ya, kitab Al-Muwatta, jadwalnya tidak hari ini. Lalu sang pembantu itu pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Lalu berkata Imam Syafi'i, Al-Muwatta itu sudah ada di kepala saya, sudah saya hafal semua. Sehingga sang pembantu itu pun mengatakannya kepada Imam Malik lagi. Sehingga Imam Malik pun keluar. Lalu dia mengetes kepada Imam Syafi'i, tes. Dan singkat cerita, karena kekaguman Imam Malik ini kepada Imam Syafi'i yang sangat fasih, sangat lancar dalam membaca Al-Muwatta ini, jadi Imam Syafi'i pun diangkat Imam Malik sebagai murid khususnya. Imam Syafi'i pun belajar ke Imam Malik
sangat lama, sampai suatu ketika Imam Malik ini memanggil Imam Syafi'i, memanggil Syafi'i kemari. Ya Tuan Guru, ada apa? Aku rasa ilmuku sudah habis, engkau ambil semua. Bahkan aku merasa engkau lebih pandai daripada saya. Ini ada sedikit bekal, kau cari guru yang lain. Jadi inilah contoh perkataan Imam Malik ya. Jadi Imam Syafi'i pun meminta izin kepada sang guru agar gurunya mengizinkan Imam Syafi'i ini menuntut ilmunya Abu Hanifah. Jadi Imam Malik pun mendukung dan membekali Imam Syafi'i dengan emas. Jadi berangkatlah Imam Syafi'i ke Baghdad untuk menuntutnya ilmu Abu Hanifah. Abu Hanifah kan sudah meninggal, ya, tapi ilmunya masih hidup, dan Imam Syafi'i pun menuntutnya kepada murid-murid Abu Hanifah, dan murid-muridnya Abu Hanifah yang paling cerdas di antaranya itu di masa itu ya, itu ada namanya Yusuf Al-Qadri dan juga ada Muhammad Hasan As-Syaibani. Mereka merupakan murid yang sangat cerdas di masa itu. Imam Syafi'i pun berguru kepada mereka hingga dia sudah menguasai semuanya ilmu Abu Hanifah. Pada saat di Baghdad, dia menuntut ilmu di sana sangat lama, hingga setelah selesai menuntut ilmunya Abu Hanifah, dia itu menggabungkan antara ilmunya Abu Hanifah dan juga ilmunya Imam Malik. Dan di saat di Baghdad ini dia juga membuat sebuah kitab, dan kitab itu disebut Ar-Risalah, atau lebih kita kenal dengan Qaulul Qadim. Mungkin sekianlah yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya menutup video kita ini, saya ingin mengucapkan kepada guru saya yang mungkin menyaksikan pada saat ini, jikalau ada kata-kata saya yang salah atau dalam penyampaian tema yang salah, saya mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu dari Allah Ta'ala. Dan saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya atas nama Agus Irawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.